Selamat pagi anak-anak ibu yang cakep-cakep dan yang cantik-cantik. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Puji Tuhan. Baik anak-anak, pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan materi tema 1 subtema 3. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Bahasa Indonesia menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Perhatikan anak-anak, ciri-ciri kalimat perintah yaitu menggunakan akhiran la atau kah. Akhiran kalimat menggunakan tanda seru. Beni, tolong bantulah ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru. Baik, Bu. SBDP. Menggambar imajinatif. Gambar dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Media gambar dapat berupa kertas, daun, kain, atau papan. Gambar dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau spidol warna. Menggambar dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung atau membayangkannya. Menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal disebut menggambar imajinatif. Matematika. Menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Ayo kita akan belajar penjumlahan bilangan bernilai ratusan. Perhatikan contoh berikut. Made mempunyai 136 butir kelereng. Jonas mempunyai 127 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? 1 menggunakan bantuan gambar. Perhatikan anak-anak, 136 butir kelereng milik Made. Ini 100, ini 30, ini 6. 127 butir kelereng milik Jonas. Ini 100, ini 20, ini 7. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Ditulis angka 3 di bawah 1 puluhan. Jadi di sini 30 ditambah 30 sama dengan 60. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, 200 ditambah 60 ditambah 3 sama dengan 263. 2. Menggunakan cara bersusun panjang. Perhatikan anak-anak. Tuliskan bilangan dalam bentuk panjang. Lalu, jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya. Coba perhatikan. 136 sama dengan 100 tambah 30 tambah 6. 127 sama dengan 100 tambah 20 tambah 7. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, di sini 30 ditambah 20 sama dengan 50. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, 13 dipisahkan puluhan sama satuannya. Satuannya 3, puluhannya 1 10. Nah, di sini 50 ditambah 10 sama dengan 60. Jadi 200 ditambah 60 ditambah 3 sama dengan 263. 3. Menggunakan cara bersusun pendek. Perhatikan anak-anak.
Susunlah ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. 136 ditambah 127. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Simpan 1. Nah, 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, sekarang perhatikan. Jumlahkan ratusan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, bahasa Indonesia. Menyebutkan kalimat perintah dalam teks cerita. Sebuah teks terdapat berbagai jenis kalimat. Salah satunya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah pada teks diakhiri dengan tanda seru. PPKN menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Perhatikan anak-anak, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. 1. Mempersilahkan teman yang akan beribadah. 2. Berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Menyebutkan pengamalan sila kedua di sekolah. Perhatikan anak-anak, contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. 1. Menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. 2. Menolong teman yang mengalami kesulitan. Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi kalimat perintah dalam percakapan. Kalimat perintah sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Perintah dalam percakapan memiliki arti yang berbeda-beda. Sebelum ujian, simpanlah buku catatan di dalam tas. Baik, Pak Guru. Manakah kalimat perintah dalam percakapan Pak Guru dan siswa? Matematika. Menghitung pengurangan suatu bilangan. Penyelesaian soal pengurangan dapat dilakukan dengan cara 1. Bantuan gambar. 2. Bersusun panjang. 3. Bersusun pendek. Perhatikan contoh berikut anak-anak. Dedi mempunyai 147 butir kelereng. Kelereng Dedi hilang 29 butir. Berapa sisa kelereng milik Dedi? 1. Menggunakan bantuan gambar. Nah, di sini 147. 7 satuan tidak bisa dikurangi 9 satuan, sehingga meminjam ke puluhan. 40 dipinjam 10. Jadi di sini 7-nya jadi 17 dikurangi 9 sama dengan 8. 30 dikurangi 20 sama dengan 10. 100-nya tetap. Jadi, sisa kelereng milik Dedi adalah 118 butir. 2. Menggunakan cara bersusun panjang. Perhatikan anak-anak. Tuliskan bilangan dalam bentuk panjang. Lalu kurangkan angka pada setiap nilai tempatnya. 147 sama dengan 100 tambah 40 tambah 7. 29 sama dengan 20 tambah 9. Nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari nilai satuan pada bilangan kedua. Maka angka 10 dipinjam dari nilai puluhan. Nah, 147 sama dengan 100 tambah 30 tambah 17. 29 sama dengan 20 ditambah 9. 7
17 dikurangi 9 sama dengan 8. 30 dikurangi 20 sama dengan 10. 100-nya turunkan sama dengan 118. 3. Menggunakan cara bersusun pendek. Perhatikan anak-anak, susun ke bawah bilangan yang akan dikurangkan sesuai nilai tempatnya. Perhatikan, 147 dikurangi 29. 7 tidak bisa dikurangi 9. Nah, kita pinjam ke puluhan. Jadi 17. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Nah, sekarang kurangkan nilai puluhan, yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, nilai ratusan tetap. SBDP. Membuat sketsa gambar. Sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Sketsa dapat digambar dengan menggabungkan berbagai garis. Perhatikan anak-anak macam-macam garis berikut. Ini garis lurus, garis zigzag, garis lengkung, garis spiral, garis gelombang. Ayo kita membuat sketsa di kertas gambarmu. Ikutilah sesuai tahapan berikut. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, hasil sketsanya. Bahasa Indonesia. Membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah. Kalimat perintah sering diucapkan pada kegiatan di sekolah. Luruskan barisan. Lakukan upacara bendera dengan tertib. Matematika. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Ingat, cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Perhatikan anak-anak. 1. Bacalah soal cerita dengan seksama hingga kamu memahami makna soal. 2. Tuliskan kalimat matematika yang sesuai soal, lalu hitunglah. SBDP. Mewarnai sketsa gambar. Perhatikan anak-anak. Sketsa gambar dapat diwarnai atau dihias. Cara mewarnai gambar bermacam-macam. Dapat menggunakan benda-benda di sekitar, misalnya sikat gigi atau cotton bud. PPKN. Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Kita harus memiliki sikap bersatu tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain. Bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Bahasa Indonesia. Membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah. Ayo, ingat kembali kalimat perintah yang sering diucapkan di sekolah. Gurumu mengucapkan kalimat perintah agar kegiatan di sekolah berlangsung dengan tertib. Ikutilah gerakan Bapak, ya. PPKN. Menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah. Contoh pengamalan sila keempat di sekolah. Bermusyawarah saat diskusi. Menghormati pendapat orang lain.
Menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah. Perhatikan anak-anak, contoh penerapan sila kelima di sekolah. Melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Matematika. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pengurangan. Langkah-langkah menyelesaikan soal pengurangan. Bacalah soal dengan seksama terlebih dahulu. Setelah itu, tuliskan kalimat matematika yang sesuai soal. Bahasa Indonesia. Menyebutkan makna kalimat perintah dalam lagu. Kamu sudah mengetahui syair lagu anak yang berisi ajakan. Selain ajakan juga terdapat lagu anak yang berisi perintah. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu kali ini. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Baik, Ibu akan memberikan tugas. Tugas bahasa Indonesia. 1. Ayo berlatih halaman 98 sampai dengan halaman 99. 2. Ayo membaca halaman 127 sampai dengan halaman 128. 3. Ayo berlatih halaman 137 sampai dengan halaman 138. Tugas matematika. 1. Ayo berlatih halaman 104 sampai dengan halaman 105. 2. Ayo berlatih halaman 116 sampai dengan halaman 117. 3. Ayo berlatih halaman 120 sampai dengan halaman 121. 4. Mengerjakan halaman 134. 5. Ayo berlatih halaman 135 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Tugas PPKN. 1. Tuliskan yang mana yang benar. Halaman 111. 2. Mengerjakan dari halaman 126 sampai dengan halaman 127 mengenai sila ketiga Pancasila. 3. Mengerjakan dari halaman 131 sampai dengan halaman 133 yang tabel. Tugas SBDP, anak-anak menggambar gambar ikan di bawah ini. Jangan lupa diwarnai ya anak-anak. Untuk hasilnya difotokan dan kirimkan melalui WA kepada Bu Ella. Hasilnya disimpan, jangan dibuang. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar. Tuhan memberkati. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih.